kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali pada minggu ini kita bisa bertemu lagi di sekolah minggu. Firman Tuhan pada minggu kali ini akan diambil dari 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan 4. Pasal ini bercerita tentang jemaat-jemaat Tuhan Yesus yang ada di Yerusalem. Kenapa ya mereka? Ternyata banyak sekali jemaat-jemaat Tuhan Yesus yang ada di Yerusalem yang perutnya sakit, terus kepalanya pusing. Kenapa bisa seperti itu ya? Ternyata mereka itu nggak punya uang, mereka miskin, mereka beli makan aja nggak bisa, terus beli kebutuhan sehari-hari mereka juga nggak bisa. Mereka sedih sekali, aduh nggak punya uang, padahal aku lapar. Ternyata Rasul Paulus mendengar hal itu. Rasul Paulus tahu bahwa wah ternyata jemaat-jemaat Tuhan di Yerusalem pada nggak punya uang.
Sementara waktu itu Rasul Paulus lagi nggak ada di Yerusalem, Rasul Paulus ada di tempat lain. Nah, terus Rasul Paulus mikir, pokoknya aku harus bantu jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Rasul Paulus tuh berjuang tuh sendiri, dia membantu, dia memberi uang kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Tapi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem kan banyak sekali jumlahnya. Sementara Rasul Paulus cuma sendiri. Akhirnya Rasul Paulus mikir, gimana caranya ya supaya banyak sekali orang yang bisa terbantu? Akhirnya Rasul Paulus menulis surat nih kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Rasul Paulus bilang, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korintus, coba lihat deh, itu lihat teman-teman kita yang lagi ada di Yerusalem. Mereka lagi gak punya uang, mereka kelaparan, mereka gak bisa beli kebutuhan sehari-hari mereka. Kasihan sekali, yuk bantu. Nah, setelah jemaat Tuhan yang ada di Korintus dapat surat itu, terus mereka tahu, akhirnya jemaat-jemaat di Korintus semuanya membantu. Semuanya. Caranya mereka mengumpulkan uang tiap minggu. Terus abis uang itu dikumpulkan, uang itu dikasih deh ke jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Akhirnya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem semuanya bisa makan. Yang miskin akhirnya berkurang. Jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem terbantu deh dengan sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Semua jemaat Tuhan yang ada di Korintus semuanya peduli dengan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan juga Rasul Paulus itu peduli sekali sama mereka. Nah, adik-adik, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus juga harus peduli. Sama seperti jemaat-jemaat di Korintus peduli dengan jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Kalau kita lihat di sekeliling kita ada yang butuh bantuan, kita harus bantu. Mungkin gak bisa dengan memberi uang, tapi kita bisa melakukan hal-hal lain yang bisa meringankan beban mereka. Contohnya, coba lihat di rumah. Kalau misalkan kamarnya berantakan, kita harus peduli, kita harus beresin supaya mami, papi, mama, papa yang capek sekali kerja seharian lihat kamar kalian udah bersih deh. Terus jangan lupa juga kita harus peduli sama orang-orang di sekitar kita. Gimana contohnya? Kan di sekitar kita lagi ada pandemi. Jangan lupa buat adik-adik sekalian untuk terus memakai masker, terus cuci tangan, baik sebelum maupun sesudah melakukan sesuatu. Itu salah satu bentuk peduli loh kepada teman-teman sekitar kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Ayat hafalan kita pada minggu kali ini diambil dari Roma 12 ayat 13a yang bunyinya, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhan pada minggu kali ini. Semoga bisa menjadi berkat buat adik-adik sekalian dan buat papa mama sekalian. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, pakai masker, dan cuci tangan setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Sampai bertemu minggu depan. Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my right. One, two, three, four, five. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it